kondisi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Kita terus berdoa untuk Indonesia. Ya, teman-teman muda, saya juga masih muda. Hari ini kita akan belajar temanya The Good Partner dari Amsal 27. Amsal 27 ayat 17. Tadi udah disinggung ya sama WL. Ini tentang besi menajamkan besi dan seseorang menajamkan sesamanya. Nah, teman-teman yuk, saya mau tanya sama teman-teman yuk, apakah teman-teman yuk sudah punya good partner? Makanya nggak perlu hello partner? Iya. Lagi nggak promosi hello partner ya. Tapi ini pertanyaan yang serius teman-teman. Apakah teman-teman sudah memiliki good partner? Atau sebaliknya, sudah menjadi good partner? Ya, bukan dalam hal relasi aja sebenarnya, dalam hal berteman, dalam hal berkomunitas, apakah sudah menghidupi ini? Kalau jawab jujur pasti bilangnya ya belum, masih berproses dan sedang berproses begitu ya. Karena kita manusia yang jatuh dalam dosa, punya natur dosa. Makanya realita ini, nggak tahu ya teman-teman pernah ketemu coach ini nggak? Terkadang yang menyakiti kita adalah orang terdekat kita, yang bisa membuat kita nangis. Bukan klimaks dari nangis itu bukan sampai sesak napas gitu ya, itu malah orang terdekat kita ya. Kita menemukan realitas seperti ini teman-teman youth. Dan saya pun juga waktu masuk seminari, sebelum masuk seminari udah sebenarnya udah dibilang ya, Dwi, di sana tuh jangan lu pikir malaikat semua, itu di sana tuh malaikat yang jatuh dalam dosa semua gitu. Karena ketika tinggal bersama itu sifat aslinya kelihatan semua, keluar semua, dan konflik, gesekan, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, cara pandang itu nggak bisa terhindarkan. Jadi sesama teman kadang bisa melukai, yang pacaran juga kadang bisa saling melukai. Jadi kita menemukan realita ini gitu ya. Karena kita hidup sudah jatuh dalam dosa, terus dunia kita sekarang adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi terjawab juga ya kenapa ya bisa begitu. Kenapa orang yang terdekat kita, yang kita kenal itu menyakiti kita. Kenapa nggak orang lain aja gitu yang nggak kita kenal yang menyakiti kita? Kayaknya sakitnya tuh nggak akan double kill gitu ya. Tapi kalau kalau orang terdekat kita yang menyakiti kita tuh sakitnya tuh double kill, berkali-kali lipat. Kalau kata psikolog gitu ya, kenapa sih orang terdekat kita yang sangat rentan dan sangat bisa menyakiti kita? Karena faktor intens hubungan. Jadi karena udah saking dekatnya, karena saking udah kenalnya, akhirnya kalau ngomong, kalau bercanda nggak difilter lagi, keluarlah kata-kata yang ya orang udah deket, udah bestie, enggak lah, nggak bakalan sakit hati lah dia, tapi sebenarnya kita nggak tahu bahwa hatinya terluka. Jadi ada ekspektasi itu, kayak misalkan orang pacaran 8 tahun udah pacaran, udah sama dua-duanya udah punya berekspektasi, nggak mungkin lah dia selingkuh, tapi ternyata selingkuh. Jadi karena ada faktor intimate, ekspektasi yang tinggi itu akhirnya bisa melukai kita, itu kata psikolog ya. Dan firman Tuhan hari ini bilang kalau besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita baca sama-sama ayat ini yuk teman-teman, bareng-bareng 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kalian pernah melihat proses penajaman besi? Atau pernah melakukannya? Besi yang tumpul, yang tidak tajam itu perlu diasah lagi ya, perlu dipertajam lagi. Dan untuk bisa menajamkannya, bahannya, alatnya harus sama, yaitu besi. Caranya gimana? Dekatan dan digesek. Dan hal ini pun juga yang penulis Amsal tulis untuk kita ya manusia, untuk kita orang. Kalau kita pengen berfungsi dengan baik, kalau kita pengen berguna, ya perlu digesek, perlu diasah, dan bahan dan alat bahannya itu dengan sesama. Kata menajamkan itu terjemahan aslinya kahat. Artinya itu membuatnya tajam, menajamkan pikiran dan juga kemampuan, membuatnya untuk bisa menjadi lebih efektif, lebih berguna lagi.
Sama seperti tadi pisau, kalau pisau itu tumpul kan nggak berguna ya. Jadinya akhirnya mama nggak dipakai untuk potong-potong sayur, daging, ya disimpan. Tapi kalau misalkan orang tua kita, mami, didi, mau supaya pisau itu berguna lagi ya, mau nggak mau harus diasah dengan besi supaya kembali berfungsi, supaya kembali berguna. Demikian juga dengan manusia, supaya kita bisa menjadi manusia yang berguna, gitu ya. Ya perlu manusia supaya kita bisa saling menajamkan dan saling berguna satu sama lain. Nah, gimana sih cara menajamkannya? Itu lewat manusia dan juga lewat relasi, hubungan yang dekat. Bisa lewat teman, sahabat, pacar, atau orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Dan selama kita hidup, relasi itu suatu hal yang gak akan terhindarkan ya. Pasti kita akan berrelasi, pasti kita akan ketemu orang, pasti kita mau gak mau berhubungan sama orang itu. Nah, di dalam dunia ini ada dua tipe relasi ya. Satu, relasi yang bisa kita pilih, yang kedua, relasi yang tidak dapat kita pilih. Contohnya itu, relasi yang tidak dapat kita pilih adalah orang tua. Orang tua. Saya mau tanya, di sini teman-teman orang tuanya dua-duanya percaya sama Tuhan Yesus gak? Ada yang orang tuanya satu percaya satu enggak? Nah, sama kita. Saya termasuk anak yang terlahir dari orang tua yang satu percaya sama Tuhan Yesus, satu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan ini relasi sebagai seorang anak kita nggak bisa milih kan, dilahirkan dengan keluarga yang seperti apa. Dan sebagai seorang anak yang dilahirkan dengan situasi yang seperti ini tuh saya menanyakan kepada Tuhan, kenapa dari sekian banyak manusia saya yang diizinkan gitu ya? Kenapa nggak itu aja? Karena nggak enak ya. Dengan latar belakang satu percaya sana, satu percaya sini tuh kita tuh nggak enak, harus memilih kemana gitu ya. Jadinya tuh berada di dua jalur gitu ya. Harus kemana? Yang seiman aja kadang bisa terjadi konflik, apalagi yang tidak seiman. Konflik itu tidak terhindarkan gitu ya. Sebagai anak yang terlahir dari keluarga yang seperti ini tuh rasanya kenapa Tuhan, wahai Tuhan? Tapi ternyata ada alasan Tuhan gitu. Kenapa saya terlahir seperti ini? Akhirnya saya sungguh-sungguh mencari kebenaran, mau ikut Allahnya papa saya atau mama saya. Itu sisi positif yang coba saya nanya terus jawab sendiri gitu ya. Waktu nanya ke Tuhan, kenapa Tuhan? Terus mungkin Tuhan pengen supaya aku sungguh-sungguh mengimani imanku ini, karena biasanya kalau bukan yang ngejudge ya teman-teman, kalau misalkan yang karena dari keturunan kan kita akhirnya hanya ngikutin apa yang papa mama kita sembah gitu kan. Tapi kalau misalkan benar-benar belajar, akhirnya mengimani iman itu dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian relasi yang dapat kita pilih itu pacar. Bener dong, pacar bisa kita pilih kan. Teman dekat juga itu bisa kita pilih. Kalau ada teman yang toksik, mungkin kita bisa nggak mau gitu, jaga jarak supaya lu jangan meracuni hidup gue deh. Jauh. Jadi dalam dunia ini ada dua jenis relasi yang sudah dalam kedaulatan Tuhan. Orang tua itu udah dalam kedaulatan Tuhan ya. Teman kuliah, teman kerja itu udah, sekolah yang ngatur itu udah bos yang ngatur. Kita mau kerja sama siapa udah nggak bisa lagi karena udah ditentukan gitu oleh pemimpin. Mungkin ada juga sih yang bisa milih gitu ya, kita bisa bekerja sama siapa. Tapi lewat relasi yang tidak dapat kita pilih dan yang dapat kita pilih ini, itu bisa membentuk karakter kita. Nah, teman-teman muda, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya langsung teringat buku ini. Sebenarnya saya bukan tipe yang suka baca, tapi kalau misalkan lagi kepengen baca dan ketemu moment of flow, itu bisa sampai satu buku habis. Ini waktu saya kuliah, saya baca buku ini. Everybody normal till you get to know them. Semua orang normal sebelum Anda mengenal mereka. Jadi waktu kita berinteraksi sama manusia, waktu kita kenal,
mungkin kita langsung punya penilaian, oh orang ini baik ya, murah senyum. Pas udah kenal, ternyata cuma aman doang, murah senyum. Setelah kenal dia punya karakter gini, ini manusia nggak normal. Jadi waktu udah mulai kenal, mulai ngejudge, ternyata tidak semua itu baik. Nah, penulis buku ini tuh bilang saat kita berurusan dengan manusia, sebenarnya kita sedang berurusan dengan barang yang cacat. Seorang yang paling kita kenal, yang paling kita kasihi pun orang itu punya cacatnya. Makanya caption ini mungkin kita akan setuju ya, kita akan agree, iya benar, orang yang terdekat dengan kita itu adalah orang yang sangat rentan, yang sangat bisa melukai kita. Karena di Roma 3 ayat 11 bilang tidak ada seorang pun yang berakal budi. Roma 8 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Terus berarti kita harus menjauhi relasi dong. Setelah dengar firman Tuhan hari ini, katanya sesama manusia menajamkan, tapi realitanya manusia ternyata, apalagi orang yang paling dekat sama kita itu bisa menyakiti kita, sangat rentan bisa menyakiti kita. Terus bagian menajamkannya di mananya gitu ya. Tapi ketika kita ketemu sama orang-orang yang nyebelin sama barang cacat itu, kata si George ini, nah dari situlah kita akhirnya belajar ya. Kita nggak bisa belajar mengasihi kalau kita nggak kenal orang itu. Makanya di pengacara buku ini, si penulis bilang ke istrinya, untuk kamu yang mengenal semua tentang aku tapi tetap mengasihi aku. Cih, so sweet banget ya. Ini kata penulis ke istrinya. Jadi lewat itu kita akhirnya bisa belajar mengasihi. Terus lewat orang yang menyakiti hati kita, akhirnya kita belajar untuk mengampuni. Ketika kita ketemu orang yang menguji kesabaran, ketemu teman kelompok yang susah diajak kerjasama, setiap kali diajak kerjain tugas kuliah, sorry gue sibuk, gue pengen ngebucin dulu, apalah. Kalau kita kerja terus ketemu atasan yang susah untuk ditemuin, pergi terus, banyak alasannya. Nah dari situ akhirnya kita bisa belajar mengenai karakter-karakter ini. Mungkin ada banyak sekali karakter-karakter yang kita pelajari lewat berrelasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Nah disitulah proses penajamannya teman-teman muda. Jadi untuk bisa memiliki karakter Kristus, mengasihi, mengampuni, sabar, dan karakter lain sebagainya yang bisa kita pelajari lewat relasi, ya kita perlu manusia, kita perlu teman. Dan kata psikolog juga, untuk bisa hidup, lu perlu orang. Memang sih benar orang bisa melukai kita, tapi untuk bisa sembuh kita pun juga perlu orang. Dan lucunya teman-teman, penulis di sini nulis gimana caranya supaya kita bisa tetap berrelasi sama orang itu dengan tarian landak. Tahu landak? Kan landak berduri kan? Pernah mikir nggak? Landak itu waktu, sorry ya, tapi kan ini udah dewasa semua ya. Waktu berhubungan tuh gimana coba? Kan sama-sama punya duri, tapi mau nggak mau mereka tetap harus berhubungan supaya mereka punya keturunan. Akhirnya mereka harus mau nggak mau saling menyakiti supaya bisa punya anak. Nah manusia tuh begitu, tetap harus berrelasi meskipun mungkin akan saling menyakiti supaya tetap bisa menajamkan satu sama lain, bisa saling bertumbuh satu sama lain. Jadi keren sih, maksudnya penulis bisa mikirin sampai ke lantak gitu ilustrasinya. Jadi ya seperti itu proses penajamannya teman-teman muda. Terus yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa berfungsi dengan baik, yaitu lewat konflik, gesekan. Tadi besi, untuk bisa tajam perlu besi. Selain perlu besi, perlu juga digesek. Nah kita juga perlu digesek lewat apa? Konflik. Mungkin waktu kita dengar kata konflik langsung konotasinya negatif ya, karena kan konflik biasanya bertengkar, adu pendapat, bahasanya bacot. Tapi
kita memang semuanya itu sudah tidak normal dan konflik itu akhirnya jadinya normal. Konflik adalah bagian dari keberadaan kita sebagai manusia yang apa adanya, kata si John gitu ya. Jadi selain relasi yang pertama nggak bisa terhindarkan, konflik juga adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Coba saya mau tanya di sini rekan-rekan muda, siapa yang nggak pernah konflik? Ada nggak? Siapa yang nggak pernah berantem? Ada nggak? Saya aja pernah berantem. Saya aja pernah berkonflik. Saya punya kakak perempuan yang usianya beda 2 tahun sama saya. Dulu waktu kami kecil tuh kami sering berkonflik, sering berantem tentang hal-hal sepele, tentang baju, tentang sepatu itu berantem. Tapi mungkin karena kami udah saking dekatnya, hari ini berantem, besok udah baikan. Enaknya kayak gitu ya. Tapi dalam sama sesaudara aja, saudara kandung aja itu bisa berkonflik, bisa berantem, apalagi sama orang lain. Konflik itu suatu hal yang tidak bisa terhindarkan selama kita hidup. Pasti kita akan bertemu dengan yang namanya konflik. Tapi konflik itu teman-teman muda itu bisa membuat kita bertumbuh ke arah yang benar dan menjadikan kita efektif. Tergantung dari respon kita ketika kita berkonflik, ketika kita bertengkar, ketika kita berbeda pendapat. Di dalam Alkitab, Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu pernah berkonflik, ditulis dalam Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14. Yang senior, Paulus atau Petrus, teman-teman muda? Yang lebih dulu pelayanan, Petrus atau Paulus? Iya, Petrus yang lebih dahulu pelayanan. Tapi Paulus yang menegur Petrus secara terang-terangan ditulis di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 ini. Ada yang tahu nggak perdebatan apa yang mereka lakukan? Dan Paulus tuh negur apa? Ditulis di dalam Alkitab, Paulus itu terang-terangan menegur Petrus. Yaitu mengenai Injil. Petrus padahal di dalam Kisah Para Rasul itu mempertanggungjawabkan tentang baptisan Cornelius. Cornelius itu non-Yahudi, bukan orang yang bersunat. Dia dengan gagah berani, ketika para tua penuntut gereja pada saat itu menentang, si Petrus dengan berani, baptisan Cornelius, orang non-Yahudi yang tidak bersunat itu aku yang akan bertanggung jawab. Tapi tidak lama setelah itu, si Petrus gak mau duduk makan dengan orang-orang non-Yahudi karena takut sama bangsa Yahudi, takut dia dibunuh, begitu ya. Takut kalau dia dilakukan sesuatu hal yang jahat. Petrus ini kalau kita tahu, teman-teman muda, karakternya itu sok berani padahal sebenarnya pengecut. Pengen membela Yesus tapi sebenarnya orangnya takut. Kan dia bilang, Tuhan aku tidak akan menyangkal engkau, tapi Tuhan Yesus bilang enggak, kamu akan menyangkal aku. Dan ternyata benar, si Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia berani berkhotbah di depan banyak orang. Berani. Dia juga berani bertanggung jawab untuk baptisan Cornelius. Tapi nggak lama di kitab Galatia ciut lagi mentalnya. Ini orang yang sebenarnya tidak stabil ya dalam hal karakter. Si Paulus dengan terang-terangan negur ke Petrus, kamu gimana sih? Kamu nggak konsisten dalam pelayanan. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu jadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu bukan hanya kepada Yahudi saja, tetapi non-Yahudi pun juga diselamatkan. Non-Yahudi pun juga bisa datang kepada Tuhan Yesus. Paulus terang-terangan negur Petrus, padahal secara pelayanan si Petrus lebih dahulu melayani. Dan si Petrus pun yang mengalami pemuritan secara langsung dengan Tuhan Yesus. Paulus kan dari tadinya orang yang gak percaya ya, orang yang membunuh orang-orang Kristen. Akhirnya ditobatkan sama Tuhan dan akhirnya dia memberitakan Injil ke seluruh dunia.
Ini konflik yang terjadi, salah satu konflik yang terjadi di dalam Alkitab. Dan apakah akhirnya Petrus ciut setelah dinasihati, setelah ditegur secara terang-terangan? Enggak. Pelayanannya mereka tetap berjalan, mereka jadi partner yang baik dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terus ada konflik lagi yang tegang, sidang di Yerusalem. Di Alkitab aja ada sidang loh, teman-teman muda pernah ikut sidang? Gimana vibe sidang? Itu kan saling berargumen ya. Ini yang benar, tidak, ini yang salah. Bukan, itu enggak benar, ini buktinya. Sidang kan seperti itu ya teman-teman. Di Alkitab pun juga dituliskan terjadi sidang di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul. Ini juga perdebatan, pertentangan yang sama antara Petrus dan juga Paulus. Disidangkan akhirnya di Yerusalem oleh para penetua gereja pada saat itu dan Paulus dan juga Barnabas. Para penetua bilang, pokoknya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu harus disunat. Pokoknya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu harus turut hukumnya Musa. Jadi para penetua gereja saat itu sangat menjunjung tinggi tradisi orang Israel harus dilakukan oleh bangsa Israel yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi si Paulus, si Barnabas bukan sunat secara lahiriah yang penting, tapi sunat hati. Bukan melaksanakan hukum Musa yang penting, tapi sikap hati yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau menanggalkan manusia lamanya, dan ketika percaya sama Tuhan Yesus hidup dalam hidup yang baru. Itu yang penting. Ini terjadi perdebatan antara para penetua gereja dengan dua orang, Paulus dan Barnabas. Dan teman-teman bisa lihat ya, ending dari perdebatan yang terjadi itu membuahkan hasil yang luar biasa. Injil akhirnya bisa sampai kepada kita hari ini. Hari ini meskipun kita bukan bangsa Israel, tapi bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Coba bayangin kalau dua konflik ini tidak terjadi, dua perdebatan pendapat ini tidak terjadi. Hari ini mungkin kita tidak bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Hari ini mungkin kita tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena ada orang yang berani memulai konflik, akhirnya Injil itu bisa disampaikan sampai pada kita hari ini. Jadi teman-teman muda, jangan takut sama yang namanya konflik, jangan takut sama yang namanya perbedaan pendapat selama kita masih di dalam jalur yang benar. Karena itu bisa membuat kita bertumbuh dalam hal karakter, kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dalam hal karakter kita berani speak up, berani berbicara. Teman-teman muda ada yang nonton drama Korea nggak? Jangan bilang cuma saya doang ini yang nonton drama Korea. Ada yang nonton drama Korea nggak? Nggak ada yang mengaku. Semoga ada ya. Saya lagi senang banget nonton drakor ini teman-teman, Resident Playbook. Saya termasuk yang suka drakor, tapi bukan drakor yang romance, jujur. Karena malas kalau nonton yang romance. Lebih suka dengan genre-genre yang kayak gini. Nah, Resident Playbook, kalau teman-teman gak nonton drakor, ini ceritanya tentang 4 dokter muda di tahun pertama mereka sebagai seorang dokter residen. Ini mereka nggak kenal satu sama yang lain, tapi karena kampus menunjuk mereka untuk praktek jadi dokter tahun pertama di sini, akhirnya mereka saling kenal satu sama lainnya. Kenapa saya suka banget sama drakor ini? Karena relate ke saya sebagai mahasiswa yang baru selesai di tahun pertama di gereja gitu ya. Jadi lingkungan kerja baru, orang-orang yang baru itu harus dipelajari. 4 karakter ini punya tipe yang berbeda-beda. Si Yong ini orangnya stoicism banget. Tahu stoicism nggak? Orang yang flat banget. Orang yang flat banget, ngejalanin hidup ya karena masih dikasih hidup aja gitu sama Tuhan. Nah kalau si
Nam Kyung ini orangnya sangat fashionable. Kelihatan kan ya pakai lipstick, terus pakai rolling rambut. Terus si JI ini dia tadinya seorang idol, tapi akhirnya balik lagi jadi dokter. Nah Kim Sabi ini kayak robot, orangnya kaku banget. Terus dia sangat kognitif. Jadi karena saking kakunya, waktu disuruh sama dokter senior, kamu minta tanda tangan persetujuan pasien ini untuk operasi ya, nggak punya empati, padahal pasiennya udah kayak nangis karena mau dioperasi. Aduh dok, ini operasinya besar banget ya. Dia bukannya ngasih tisu ke pasien itu, dia malah ngambil tisu ke dirinya sendiri. Saking nggak ada empatinya gitu, saking nggak ada rasa ya itu ya, empati simpati ke orang lain. Yang dia kejar adalah pokoknya gue harus dapat nih tanda tangan si pasien ini supaya dokter sendiri itu memuji gue. Jadi yang ada di pikirannya si Kim Sabi, pokoknya gue harus lebih unggul daripada dokter-dokter yang lain. Jadi 4 karakter dokter ini tuh beda-beda, tapi mereka akhirnya bisa saling melengkapi meskipun ada konflik antara Nam Kyung sama Kim Sabi, antara Kim Sabi sama Yi Yong. Si Kim Sabi ini pernah cemburu sama Yi Yong karena Yi Yong sangat diperhatikan sama dokter seniornya. Ini gambaran yang menurut saya, menurut aku yang udah nonton, yaitu tentang menajamkan sesama ya. Dan ini juga termasuk relasi yang tidak bisa kita pilih, karena mau nggak mau kita harus bertemu, berinteraksi sama mereka berempat ini terus sebagai dokter tahun pertama di rumah sakit Yulje. Dan ya bukan direkomendasikan buat nonton sih, tapi bagus gitu drakor ini tentang jadi partner yang baik, jadi good partner yang baik. Karena relasi konflik itu suatu hal yang tidak akan terhindarkan. Sebagai manusia yang hidup, sebagai manusia yang dituntut oleh Tuhan untuk semakin bertumbuh, ya kita perlu manusia, perlu relasi, dan kadang-kala perlu konflik supaya kita semakin dipertajam karakternya. Jadi 2 hal itu teman-teman muda, gimana supaya kita bisa berfungsi dengan baik. Kita perlu manusia, perlu relasi, dan juga perlu konflik yang membuat kita semakin bertumbuh. Terus gimana caranya supaya kita bisa survive gitu ya, menghadapi manusia-manusia yang menyebalkan, menghadapi konflik-konflik yang tak terhindarkan. Yang pertama itu dengan cara menerima. Dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Waktu Kim Sabi konflik sama Nam Kyung, dia bilang sama dokter seniornya, kenapa sih si Nam Kyung gini. Terus si dokter seniornya tuh dengan simpel bilang kayak gini, daripada kamu pusing mikirin dia yang A, B, C, D, E, F, G, mending kamu terima dia. Simpel banget jawabannya, mending kamu terima dia. Kamu gak bisa ngubah dia. Jadi daripada kamu pusing doa kepada Tuhan, Tuhan ubah dia, karakter dia yang pelit, yang pedih, yang apa dan lain sebagainya, ya udah terima dia memang pelit. Udah nggak usah lagi berekspektasi bahwa dia akan berbagi sama kamu. Udah nggak usah lagi berekspektasi bahwa dia akan menolong kamu. Ubah itu, terima karakter dia seperti itu, terima. Jangan sibuk mengubah karakter dia karena itu sudah di luar dari kedaulatan kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah sekarang pikiranmu. Terima dia. Sama seperti Kristus sudah menerima kita, maka kita pun juga harus menerima teman kita, rekan kita yang tidak normal itu, yang ditulis oleh John ini, yang barang cacat itu, yang kalau Alkitab tulis manusia yang berdosa itu. Karena kita pun juga adalah barang cacat, karena kita pun juga adalah orang yang berdosa. Nah, di akhir khotbah ini, teman-teman muda, saya mau cerita satu cerita yang luar biasa juga ya tentang good partner, tentang menjadi teman yang baik. Ada satu
orang laki-laki, dia punya 4 teman. Laki-laki ini dia sakit, kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Jadi dunianya itu hanya di kasur. Kalau perlu ke toilet, ya dia butuh orang. Kalau dia mau mandi atau melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, dia perlu orang. Dunianya itu hanya kasur. Nah, orang yang sakit kakinya lumpuh ini punya 4 teman. 4 temannya ini sangat baik. Jadi waktu itu 4 temannya dengar kabar kalau ada orang yang bisa menyembuhkan dia, menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Akhirnya dibawalah temannya yang kakinya lumpuh ini kepada orang yang bisa menyembuhkan. Waktu itu belum ada kursi roda, waktu itu belum ada ambulan. Jadi diangkatnya pakai kayu dan dengan alas ya, diangkat oleh keempat orang temannya. Kemudian karena orang yang bisa menyembuhkan ini adalah seorang yang terkenal, banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk ketemu sama dia, untuk disembuhkan juga oleh orang ini. Nah, 4 temannya waktu lihat situasi ini, mereka bingung gitu ya, ini gimana cara masuknya, tapi teman kita perlu ketemu dia supaya disembuhkan. Akhirnya dengan segala effort dan usaha, mereka naik ke atas rumah, dibobol atau rumahnya dulu nggak kayak gini atau rumahnya masih bisa yang dibuka, dibobol, akhirnya diturunin, dan temannya ini bisa bertemu dengan orang yang bisa menyembuhkan itu, yaitu kisah tentang orang yang lumpuh dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu secara sekilas saya baca Alkitab ini, saya nggak ngeh kalau firman Tuhan ini ngomongin tentang teman, tentang friend. Tapi waktu saya baca buku ini teman-teman, makanya waktu saya persiapan firman Tuhan ini langsung keinget buku ini gitu ya. Betapa pentingnya kita punya teman yang bisa membawa kita kepada Yesus. 4 orang ini sangat teman yang baik, partner yang baik, sangat effort membawa temannya yang sakit lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus. Harus naik ke atas rumahnya dibongkar, diturunin biar bisa ketemu Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus nggak melihat iman yang sakit, tapi Tuhan Yesus melihat iman 4 orang temannya ini. Tuhan Yesus melihat iman mereka ditulis di dalam Alkitab. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Jadi teman-teman muda, di sini aku mau ngingetin firman Tuhan hari ini, ngingetin jadilah teman yang baik. Jadi teman yang bisa membawa teman kita kepada Tuhan Yesus. Jadilah good partner. Jangan nuntut kepada Tuhan minta partner yang baik, tapi jadilah partner yang baik dulu terhadap sesama kita, terhadap orang lain. Karena dengan demikian kita sedang menajamkan orang lain dan juga menajamkan diri kita sendiri. Mari teman-teman muda kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga,